Wow, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu. Mari persiapkan hatimu. Kita mau sama-sama mengundang Tuhan hadir di tempat ini. Dengan hormat saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian. Inilah rinduku. Biarlah segenap hati kami memuji Engkau. Biarlah segenap jiwa kami mau menyembah-Mu Tuhan.
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau buka ruang kesaksian. Bagi kau yang rindu menyaksikan cita kasih Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelum kita mau angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Baik, kalau tidak ada kita membawa taburan kita yang pertama yang bertugas saya undang ke depan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Yesus, kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Inilah Bapa, kami makin kasih-Mu dalam hidup ini Tuhan. Makanya kami ada saat ini Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak akan ada di pagi hari ini Tuhan. Kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Inilah hari kerinduan kami Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesusku, kita langit dan bumi. Ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami yang begitu banyak bersalah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau menabur benih-benih kami Tuhan. Berkatilah benih-benih kami yang kami akan tabur Tuhan, bertumbuh berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami siap menabur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sambil terus mbak dijalankan kita mau angkat pujian Aku Diberkati Sepanjang Hidupku Diberkati. Lebih ku ingat
selalu mudah untuk setia, dan selalu mudah untuk percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku.
Segala kemuliaan bagi Bapa yang oleh anugerah-Mu selalu kami ada dalam rancangan yang terindah yang Tuhan selalu siapkan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, sesungguhnya Kau tidak pernah tinggalkan kami. Sekalipun kami mungkin dalam titik terendah dalam kehidupan kami, Engkau tetap setia. Engkau selalu ada. Engkau menerima kami apa adanya, Tuhan. Karena kami patut bersyukur punya Allah yang selalu baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur dengan kurangnya, lemahnya, berdosanya hidup kami, Engkau tetap setia dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur, biarlah pujian dan penyembahan kami naik di tahta kudus-Mu. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan siang hari ini. Kehadiran-Mu siang ini di tengah-tengah kami cukup bagi kami, Tuhan. Kami percaya setiap kami yang datang dengan segala beban persoalan kehidupan, mungkin datang dengan sakit penyakit, Engkau tahu, Engkau mengerti, dan kami percaya mujizat itu masih ada, pertolongan itu masih ada, kekuatan yang dari Tuhan itu masih ada atas setiap kami. Kami mohon siang ini, bekerjalah Roh Kudus dengan cara-Mu yang dahsyat, dengan cara-Mu yang ajaib, membawa kami semakin mengerti rancangan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan Tuhan, firman Tuhan, yang membawa kami kepada satu perubahan yang akhirnya kami disempurnakan sama seperti Yesus Kristus yang adalah sempurna. Kami serahkan pemberitaan firman dalam otoritas ilahi, biar Roh Kudus yang mengambil alih awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berfirmanlah, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu dalam satu nama yang ajaib, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya pagi ini? Luar biasa. Coba colek kiri kanannya. Apa kabarmu hari ini? CS. Puji Tuhan, saya bersyukur. Haleluya. Kita langsung buka firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya. Cara Tuhan menuntun umatnya. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-13 dalam Perjanjian Lama halaman 97, kitab kedua setelah Kejadian, berarti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan seterusnya. Maka kita buka dalam pasalnya yang ke-13, Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Saya rindu Bapak Ibu sekalian kalau ada bisa ditampilkan di depan supaya semua baca firman. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudara harus baca firman. Jadi kalau nggak muncul di sana, saudara yang bawa handphone, buka Alkitab yang ada di handphone. Kalau saudara yang bawa Alkitab, buka bersama dengan saya Keluaran pasalnya yang ketiga halamannya 97. Kita baca saling bersahutan. Saya baca ayat ganjil dan jemaat Tuhan sekalian baca ayat yang genap. Di ayat yang terakhir atau ayat yang ke-22 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Saya jemput kita semua berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Apakah semua sudah menemukan? Yang sudah katakan amin. Baik, saya akan baca ayat 17, Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayat 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka
negeri orang Palestina, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan bangsa ini menyesal apabila mereka berhadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangmu dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam bersama-sama dengan tidak beralih. Awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Silakan duduk jemaat Tuhan sekalian. Saudara-saudara, ini ayat berbicara tentang bagaimana Tuhan menuntun umatnya setelah umatnya itu keluar dari tanah Mesir. Saudara, Mesir berbicara tentang perbudakan. Mesir berbicara tentang tidak memiliki status sebagai umat Allah karena mereka tidak punya hak. Mesir berbicara tentang hidup di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki umat Israel selamanya berada di Mesir, karena jauh sebelumnya kepada nenek moyang orang Israel, kepada Abraham, Tuhan sudah menyampaikan pesannya bahwa waktunya nanti keturunannya akan berada di satu bangsa dan menjadi tawanan atau budak di sana kurang lebih 430 tahun. Dan saudara-saudara, pelajaran penting yang akan kita pelajari siang ini adalah bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, bahwa apa yang dahulu Tuhan janjikan itu pasti digenapi dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau orang Israel keluar dari Mesir, itu melambangkan satu kemerdekaan, satu kebebasan yang sesungguhnya itu datang dan bersumber daripada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, ini adalah satu analogi atau satu gambaran nyata tentang kehidupan orang-orang berdosa yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menyelamatkan mereka dari belenggu iblis, dari kutuk dosa, dari perbudakan, sehingga menjadi orang-orang yang memiliki identitas yang jelas sebagai orang-orang percaya. Ternyata tidak sampai hanya sekedar percaya, karena keselamatan adalah sebuah perjalanan menuju satu tempat, sebagaimana orang Israel berjalan kepada satu tempat yang bernama tanah Kanaan, yang jauh sebelumnya telah berulang kali disampaikan dan diajarkan kepada orang Israel. Demikian juga kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus, keselamatan ketika Tuhan memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, menjadikan kita sekumpulan orang percaya. Tidak hanya sampai di situ, karena keselamatan adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan kita menuju surga yang kekal, langit yang baru dan bumi yang baru. Dan saya bersyukur bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan yang selalu peduli. Amin. Saya bersyukur
Dia tidak hanya memanggil kita dan membiarkan, tapi dalam panggilannya ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Itu yang kita sebut cara Tuhan memimpin umatnya. Saudara-saudara, kita tahu bersama bagaimana kondisi orang Israel di Mesir setelah Yusuf meninggal. Maka Fir'aun atau raja yang berikutnya yang juga memiliki gelar Fir'aun memperlakukan orang Israel tidak lagi sebagai orang merdeka, tetapi orang-orang jajahan, orang-orang budak yang dikerjakan secara paksa. 400 tahun setelah Yusuf, mereka begitu menderita, mereka begitu tersiksa. Sampai pada waktunya Tuhan merencanakan yang terbaik dengan memilih seorang yang bernama Musa. Dan Musa lah yang dipakai Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, keluar dari tanah Mesir bukan dengan cara yang mudah. Berulang kali Musa berhadapan dengan Firaun untuk memohon dengan baik-baik supaya orang Israel diizinkan pergi keluar dari Mesir untuk menyembah, memuliakan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi berulang kali Firaun menjanjikan silakan, tetapi juga berulang kali Firaun mengkhianati apa yang namanya perjanjiannya. Saudara, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa setiap kita yang hidup di dalam dosa, iblis tidak pernah mau kita lepas dari ikatan. Iblis tidak mau kita lepas dari kutuk. Iblis tidak mau kita lepas dari belenggu dosa, karena sesungguhnya siapapun kita tidak bisa bebas dari belenggu dosa. Hanya anugerah Tuhan. Nah, Yesus sendiri adalah firman Allah yang menjadi manusia dan datang untuk menyelamatkan kita. Demikian juga Musa diutus Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari Mesir dengan tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang luar biasa, yang Alkitab mengajarkan kepada kita dengan 10 hukum Taurat, 10 kus apa saudara, tulah. Dan tulah yang terakhir tentang kematian. Dan keselamatan baru tiba atas orang Israel setelah Tuhan membinasakan semua putra sulung orang Mesir. Dengan kematian itu terjadilah keselamatan kepada orang Israel. Dan demikian juga kita semua, dengan kematian Yesus di Kalvari terjadilah keselamatan kepada kita semua. Karenanya kita bersyukur, saya, Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan saya mau katakan kepada kita, ketika kita diselamatkan Tuhan, keselamatan itu adalah sebuah perjalanan atau sebuah proses sampai nanti kita ke tujuan. Dan nanti kita akan belajar bagaimana orang Israel, terlalu banyak dari mereka tidak sampai ke tujuan karena perbuatan, karena ketidaktaatan, karena kesungut-sungutan, karena mereka memberontak kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, demikian juga keselamatan kita akan hilang kalau kita tidak mau dituntun, mau diarahkan, mau melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Karenanya siang ini kita akan belajar bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya. Saudara-saudara, yang pertama, ayat 17 berkata demikian: setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, walaupun jalan ini yang paling
Dan orang sangat bersuka cita dengan itu. Dan orang sangat mencari kebenaran-kebenaran itu. Tetapi benarkah Alkitab mengajarkan sedemikian? Ketika kita percaya Tuhan kita pasti sehat. Ketika kita percaya kepada Tuhan kita pasti kaya raya. Ketika kita percaya Tuhan apakah segala sesuatunya menjadi baik-baik saja? Semua katakan tidak. Karena Tuhan memimpin kita kadang-kala bukanlah dengan cara yang mudah. Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mengiring Tuhan harus siap memikul salib. Amin. Salib berbicara penderitaan, salib berbicara tentang keteguhan hati, salib berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Karena mengiring Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakang. Saudara, ada jalan yang mudah. Musa membawa kurang lebih 3.500.000 orang. Setelah menyeberangi laut yang dipecah atau dibelah menjadi dua, mereka berjalan di tengah-tengah. Mujizat terjadi luar biasa. Tetapi sampai di seberang sana, mereka harus berjalan. Sebenarnya sudah ada pengintai sebelumnya. Dan ternyata jalan yang paling cepat itu adalah lewat bangsa Palestina. Tetapi saudara tahu, Tuhan tidak membawa mereka di dalam jalan yang cepat itu. Kenapa? Yang pertama, karena mereka belum dewasa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, awalnya kita belum dewasa kepada Tuhan. Di sana dikatakan takut mereka bersungut-sungut, takut mereka kembali kecewa, takut mereka kembali putus asa ketika diperhadapkan dengan persoalan, dengan peperangan. Sementara mereka memiliki mentalitas sebagai seorang budak. Saudara bayangkan 450 tahun dijajah, tidak boleh sekolah, tidak bisa belajar, pokoknya budak-budak saja. Kerjanya hanya mengerjakan batu bata, hanya mencabut dan lain sebagainya. Tidak. Kita bisa pikirkan bangsa yang sedemikian ini dibawa Tuhan, dan ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit, saya percaya mentalitas mereka belumlah mampu, belumlah kuat untuk menghadapi situasi yang sulit. Karenanya saudara, cara Tuhan kadangkala kita tidak dapat mengerti. Amin. Kita kan mengharapkan mudah. Sekali berdoa kiranya Tuhan menjawab. Sekali meminta kiranya Tuhan mendengar. Sekali berseru kiranya Tuhan melihat. Oh, sesungguhnya tidak sedemikian. Cara Tuhan kadangkala kita tidak bisa paham. Tetapi saya tahu, sekalipun Tuhan membawa kita dengan caranya, pasti rancangannya yang terbaik. Amin. Cara yang mudah itu kadangkala menuju kepada kebinasaan. Karena kalau kita mengingatkan, kita banyak orang menganggap jalannya lurus, tapi menuju kepada kebinasaan. Jadi percayalah, mengiring Tuhan harus siap memikul salib. Amin. Amin. Saudara, kita harus dipersiapkan menjadi orang yang memiliki mentalitas. Dan ternyata mengiring Tuhan, kita dididik sedemikian rupa supaya kita menjadi orang-orang yang militan pada waktunya. Kalau Tuhan mengizinkan mereka lewat tanah Palestina, mereka tidak akan pernah sampai tujuan, karena mereka akan berhadapan dengan peperangan, dan peperangan itu mungkin akan membuat mereka mati sebelum waktunya. Karena Tuhan membawa mereka berputar. Mereka harus berjalan, mereka harus berusaha. Dan Alkitab berkata perjalanan untuk sampai ke tanah Kanaan membutuhkan waktu hampir 39 tahun. Lama enggak?
kenapa harus 39 tahun? Yang pertama, tidak ada cara yang mudah untuk sampai kepada kemuliaan. Yang kedua, dibutuhkan ketaatan akan tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dengar, butuh yang namanya ketaatan. Apapun yang mau Tuhan lakukan, lakukan. Apa yang Tuhan mau kehendaki, kehendakilah. Karena saya tahu satu hal, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Yang setuju dengan saya katakan amin. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun kita mungkin tidak mengerti. Bukankah pujian kita berkata, kadang ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gersang. Saudara, kita tidak mengerti jalan Tuhan. Kadang kita berdoa minta sesuatu, tapi yang lain dijawab Tuhan. Kadang kita minta Tuhan berikan aku berkat, yang kita dapatkan persoalan dan pergumulan. Tuhan berikan aku kesabaran, yang kita dapatkan kadang-kala amarah dan tantangan dari sekeliling kita. Itulah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi orang dewasa. Jalan Tuhan tak selalu mudah, tapi percayalah, Alkitab berkata, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Izinkan Tuhan menuntun hidupmu, walaupun kadang-kala seperti tidak kita mau, tapi pasti jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Yang kedua, ayat 7 ayat 18 berkata begini, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke laut Teberau, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Yang pertama tadi, Tuhan menuntun umatnya kadang-kala tidak di dalam kemudahan, bukan dengan cara yang gampang. Maka hal yang kedua kita temukan dari pembacaan ini adalah Tuhan menuntun umatnya menjadi orang yang terlatih. Amin. Saudara, Tuhan memanggil kita bukan menjadi orang yang tidak berkualitas. Tuhan memanggil kita bukan untuk biasa-biasa saja. Tuhan memanggil kita bukan tanpa tujuan yang jelas. Ada tujuan, ada maksud, ada rencana. Karenanya yang dipanggil dan dipilih Tuhan hanyalah orang-orang yang berkualitas. Amin. Alkitab berkata, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Pastikan Bapak Ibu engkau yang terpilih. Amin. Karena hanya orang pilihanlah yang bisa dibentuk. Karena hanya orang pilihanlah yang bisa diarahkan. Karena orang pilihanlah yang pasti berhasil pada waktunya. Dan saya bersyukur, saya pastikan saya pilihan Tuhan. Kalau bukan Tuhan memilih, saya tidak mungkin bisa bertahan hampir 37 tahun mengikut Tuhan, dari umur 17 tahun sampai sekarang 51 tahun. Tuhan memilih melalui proses yang tidak mudah, perjalanan yang sulit, dan sampai hari ini ada sebagaimana ada, semua karena Tuhan yang memilih. Dan saya mau katakan, Tuhan memanggil kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Di sana dikatakan demikian. Tetapi Allah menuntun bangsa itu menuju melalui jalan padang gurun, melalui laut Teberau, dengan siap sedia berperang. Berjalanlah Israel dari tanah Mesir. Saudara lihat, dengan siap sedia. Semua katakan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemenang. Katakan dengan saya, Tuhan memanggil kita menjadi pemenang. Dan orang yang menang hanyalah orang yang siap sedia. Amin. Jangan setelah kejadian lalu bekerja. Jangan
pecundang. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang mundur, tapi dipanggil menjadi pemenang. Bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Kuncinya apa? Jadilah orang yang terlatih. Saudara harus punya keterampilan. Karenanya anak Tuhan, saya percaya tidak ada yang malas. Halo? Anak Tuhan tidak ada yang bodoh. Anak Tuhan tidak ada yang hidupnya tidak berkualitas. Anak Tuhan tidak ada yang hidupnya minta-minta. Amin. Karena Tuhan memanggil kita menjadi orang terlatih, terdidik. Dan demikian orang Israel memang melewati badul, memang melewati kesukaran. Tetapi lihat, pembentukan ini menjadikan mereka menjadi orang-orang yang terlatih. Bukankah filsafat berkata pengalaman itu adalah guru yang baik. Dan tetapi berapa banyak orang belajar dari pengalaman. Padahal pengalaman itu adalah jejak-jejak Tuhan dalam membentuk, dalam melatih, dalam mempersiapkan kita pada situasi yang sulit. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok? Kita tahu Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dengan baik-baik. Kalimatnya Allah turut bekerja. Apa makna daripada ini? Berarti kita harus bekerja. Allah turut bekerja, berarti kita dalam posisi bekerja, posisi berpikir, posisi berusaha, posisi berencana, posisi sedang memiliki visi-visi yang besar. Maka Allah turut bekerja. Bukan Allah bekerja lalu kita berpangku tangan. Tuhan bukanlah jongos kita, Dia Raja di atas segala raja. Kita harus menjadi orang yang terlatih. Amin. Saudara, dulu saya paling benci masak. Tapi setelah istri pergi, nah saya harus masak hari ini. Nah saya harus belajar bagaimana bikin sayur asam, bagaimana bikin ini. Saudara tahu, belajar buka Google. Nah itu. Dan sekarang saya udah bisa masak sayur asam. Kalau dulu mah kagak bisa. Nanti saya akan belajar bikin nasi lagi. Akhirnya saya jadi bisa bikin nasi. Nah saudara, kuncinya bagaimana? Mau belajar. Orang yang terlatih adalah orang yang pernah gagal. Amin. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati kegagalan. Saudara pernah gagal, jangan berhenti di situ. Karena sama seperti bola, semakin kuat dia dipantulkan, semakin tinggilah pantulannya. Betul kan? Kalau saudara tidak pernah jatuh, engkau tidak pernah mengalami kemenangan. Tetapi ketika kau mengalami kemenangan terus-terus, engkau tidak akan pernah bersuka cita dan bangga akan kehidupan. Tapi saya percaya orang yang jatuh dan dia bangkit lagi, itulah orang yang mengerti makna kehidupan. Dan semakin Tuhan melatih kita, semakin kita menjadi orang yang terlatih. Karena itu semua saya mau katakan kepada kita, hidup ini adalah sebuah peperangan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Alkitab berkata, lawanmu bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh jahat di udara, iblis. Dan Petrus berkata, dia seperti iblis, dia seperti singa yang mengaum-ngaum siap mau menerkam. Nah saudara, bagaimana kita bisa mengantisipasi kehidupan ini? Jadilah orang yang siap. Orang Israel dipanggil bukan, oh saudara baca nanti di sana, Tuhan menuntun mereka, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi lihat di sana, mereka harus melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka harus mengerjakan apa yang tugas mereka. Sesungguhnya Tuhan tinggal berkata, hancur bangsa itu hancur. Tetapi lihat, Tuhan tidak mau melakukan itu. Dia melatih orang Israel, kamu berperang, kamu meraih kemenangan. Bisakah Tuhan mengalahkan? Bisa. Sodom dan Gomora hanya sekali berfirman, tunggang balik. Tuhan bisa menaklukkan semua musuh orang Israel, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Mereka harus berperang.
Karena saya mau katakan keselamatan ada tanggung jawab di sana. Ada tanggung jawab di sana. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk kalah. Amin. Tuhan memanggil kita untuk menang. Karena hanya orang yang menanglah sampai kepada mahkota kemuliaan. Tidak ada pujian tanpa kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada peperangan tanpa kita menjadi orang terlatih. Ada strategi, ada siasat, ada persenjataan, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus menjadi orang terlatih. Karena itu Alkitab berkata ibadah itu mengandung janji. Itu menjadi sebuah latihan buat kita. Cara Tuhan menuntun umat yang pertama tadi, Tuhan menuntun umatnya bukan dengan cara yang mudah. Yang kedua, Tuhan menuntun umatnya dan mereka harus bertanggung jawab menjadi orang siap sedia menghadapi segala kesukaran. Saudara, bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Uang kita sudah habis. Dan kita mendengar bagaimana isu akan ada demo besar-besaran. Gaji-gaji yang tidak kunjung datang. Saudara, sedang tidak baik-baik saja. Artinya di sini Bapak Ibu jangan hanya berpangku tangan. Oh, pasti semuanya baik-baik saja. Dengar, Alkitab telah mengingatkan kita bahwa hari-hari ke depan bukanlah semakin baik, semakin sukar, semakin sulit. Dan bagaimana kita menjadi orang pemenang hanya ketika kita siap masuk dalam kompetisi itu dengan strategi, dengan cara-cara yang ajaib. Karenanya Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang terlatih. Amin. Karena itu anak Tuhan harus terlatih dalam segala hal. Latih bikin kue, latih bisnis, latih semuanya. Harus semuanya. Karena pada waktunya kita semuanya, kalau kita melihat perkembangan zaman, nanti pabrik-pabrik pekerjaan tidak lagi dibutuhkan manusia. Semua diatur oleh robot. Apakah ini mungkin terjadi? Bisa jadi. Nah, artinya saudara, jangan gantungkan harapan kita nanti menjadi karyawan, pegawai. Mari bangkitkan skill, keterampilan yang mumpuni, siap menjawab keadaan. Karenanya orang dipanggil Tuhan itu harus menjadi orang yang siap sedia berperang. Siap sedia berperang. Dan demikian juga Tuhan berkata, Yesus akan datang seperti pencuri. Dia datang bukan pada waktu baik-baik saja. Dia datang bukan ketika kita berkata nanti dia datang tanggal sekian, tidak. Dia datang sementara kita tidak tahu, tidak siap. Sama seperti 5 orang bijaksana dengan 5 orang yang bodoh, mereka sama-sama menyongsong kedatangan Tuhan. Tapi perbedaannya di mana? Yang satu menganggap remeh, tidak ada persiapan, tidak ada latihan, tidak ada prediksi. Jangan-jangan Tuhan terlambat, kita persiapkan minyak. Mereka tidak pikir itu. Pokoknya dijadwalkan tanggal sekian datang, pasti datang mempelai itu. Tetapi sayang, prediksi apa yang mereka duga tidak terjadi. Tetapi lihat 5 dari yang bijaksana, mereka berkata, kita tidak tahu pasti kapan sang mempelai datang. Karenanya mari kita siap sedia. Apa yang berbedanya? Mereka bawa minyak, di sini tidak bawa minyak. Kenapa mereka bisa bawa minyak? Karena mereka orang yang terlatih. Mereka menggunakan logika, mereka menggunakan kepintaran, mereka menggunakan analisa yang baik. Dan saudara tahu 5 ini bertemu dengan mempelai itu. 5 lagi ditinggalkan. Sementara kehabisan mereka minyak, mereka sibuk belanja, mereka sibuk mencari minyak. Sementara mereka sibuk mencari minyak, sang mempelai itu sudah datang. Yang 5 dibawa, yang 5 tinggal. Bedanya di mana? Mereka terlatih. Mereka tidak menganggap remeh. Demikian juga Tuhan memanggil kita harus menjadi orang yang terlatih. Ada amin? Karenanya jangan pernah berhenti
mereka berhenti berusaha. Saya belajar tentang orang-orang yang hebat. Salah satu Thomas Alva Edison, dia dikatakan berpuluh-puluh kali gagal dalam eksperimennya untuk menemukan bola lampu. Kalau nggak salah 50.000 kali dia gagal. Dia gagal, dia coba lagi, gagal, dia coba lagi, gagal, dia coba lagi, sampai akhirnya dia menemukan bola lampu ini. Apa yang terjadi? Sekarang seluruh dunia membutuhkan karyanya. Bayangkanlah kalau dia waktu itu putus asa. Bayangkanlah kalau waktu itu dia tidak berusaha. Apa yang terjadi? Lampu ini tidak pernah ada. Hanya orang yang terlatih. Dan orang terlatih adalah orang yang pernah gagal. Orang yang terlatih adalah orang yang pernah bisa dalam hidupnya. Tetapi dengan keadaan itu yang menjadi orang yang siap sedia. Yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-21. Ayat 21 berkata begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Maka hal yang ketiga kita lihat di sini adalah Tuhan menuntun umatnya dengan cara-cara yang ajaib. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, saudara tahu padang gurun itu panasnya luar biasa. Kalau dia siang hari, bukan musim salju, saudara, itu panasnya di atas 40 derajat. Mereka akan kekeringan, mereka akan gersang. Tetapi lihat cara Tuhan yang ajaib. Dia tampil siang hari sebagai awan yang melindungi mereka. Malam hari dia tampil sebagai api yang menerangi jalan mereka. Malam dan siang adalah waktu yang Tuhan berikan pada kita. Ketika kita siang berkarya, ketika kita malam beristirahat, satu hal, Tuhan tidak pernah tertidur. Amin. Saudara istirahat, Tuhan lindungi. Saudara bekerja, Tuhan lindungi. Itulah cara Tuhan yang ajaib. Dia ada siang hari, dia ada malam hari. Dia menerangi, dia melindungi, dia menjaga. Saudara lihat ketika mereka berjalan dalam padang gurun, di sana ada ular-ular yang ganas. Sekali patok mereka pasti mati semua. Tapi dengan adanya terang, ular-ular itu menyingkir. Siang hari dengan teriknya matahari, Tuhan menampilkan awan melindungi mereka, sehingga mereka tidak kepanasan, mereka dalam kesejukan dan kedamaian. Saudara, hanya berjalan dalam tuntunan Tuhan kita diselamatkan. Amin. Tuhan berjalan dalam tiang awan, Tuhan berjalan tiap pagi, ada jalurnya, ada arahnya. Yang menarik di sini Bapak Ibu lihat, Tuhan berjalan di depan. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Kalau di belakang dia bisa melihat siapa yang lari, betul nggak? Maka dia raya kembali, enggak. Tuhan berjalan di depan. Artinya saudara, ikut Tuhan harus taat. Amin. Ikut Tuhan harus berjalan dalam jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara akan dipatok ular. Saudara akan kepanasan. Saudara tidak akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Karenanya saudara, hanya dalam berjalan bersama dengan Tuhan kita diselamatkan dari segala tantangan, dari segala persoalan, dari segala godaan yang mungkin datang kehidupan kita. Tuhan menuntun umatnya dengan cara yang ajaib. Jadi pastikan ketika kita berada di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kita kekurangan. Amin. Standar Tuhan itu cukup. Apa yang kita perlu ada. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Selama kita berada dalam koridornya Tuhan, semua akan dicukupkan. Ketika orang Israel di padang gurun, mereka bersungut-sungut, mereka butuh makan daging.
Tuhan hantarkan burung puyuh kepada mereka. Ketika mereka di padang gurun tidak menanam, tidak bekerja, tidak bertani, Tuhan beri mereka mana. Dan 39 tahun sampai 40 tahun pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka sampai mereka ke tanah Kanaan. Tapi sayang, hanya 2 orang yang berumur 20 tahun ke atas yang sampai ke tanah Kanaan, bernama Kaleb dan Yosua. Musa sendiri nggak nyampe ke tanah Kanaan. Karena apa? Tuhan berkata kepada mereka ketika orang Israel bersungguh-sungguh minta air, Tuhan berkata kepada Musa, Musa katakan kepada batu itu supaya batu itu mengeluarkan air. Apa yang terjadi? Orang Israel bersungguh-sungguh, orang Israel marah, orang Israel protes kepada Musa, dan Musa pada waktu itu marah dan berkata, kenapa kau marah kepada aku? Maka dia pukullah batu itu, hai batu keluar air. Saudara, Tuhan perintahkan hanya apa? Katakan kepada batu itu supaya keluar air. Tapi Musa pukul hanya kesalahan kecil, Musa tidak sampai di tanah Kanaan. Karenanya saudara, mari kita ada dalam tuntunan Tuhan. Belajar untuk taat dan setia. Pandang terus kemana Tuhan membawamu. Amin. Saudara, ini namanya kepekaan rohani. Karenanya selalu bertanya, Tuhan apa yang kau mau. Jangan selalu bertanya, Tuhan berikan aku, berikan aku. Jangan. Mulailah bertanya, Tuhan apa yang harus kulakukan. Tuhan, di mana Engkau memimpin aku. Seringkali doa-doa kita hanya meminta kepada Tuhan. Betul, itu nggak salah. Tetapi yang paling benar adalah, Tuhan apa yang Kau mau aku lakukan dalam hidupku ini. Dia berjalan di depan. Dia berjalan di depan. Dan supaya saudara lihat terus kepada Yesus. Amin. Kalau saudara lihat ke kiri kanan, saudara akan ketinggalan. Tapi kalau lihat ke depan, apapun godaan, apapun tantangan, engkau akan tetap fokus kepada Tuhan. Dan saya pasti Tuhan tidak pernah membawa kita untuk celaka. Tuhan tidak pernah membawa kita untuk gagal. Tuhan tidak pernah membawa kita untuk kekurangan. Karena rancangan jalan-jalannya terlalu ajaib bagi kita semua. Jadi saudara, pelajaran penting bagi kita ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menyelamatkan kita dari kutuk dosa, dari belenggu-belenggu dosa, kita harus pahami bahwa Tuhan menuntut kita kadangkala bukan dalam kemudahan. Yang kedua, Tuhan menuntut kita bukan untuk pasif, tapi kita harus membangun diri kita menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang terlatih. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian. Dan yang ketiga, Tuhan memanggil kita dengan cara-cara yang ajaib ketika kita berada di jalan yang Tuhan tentukan buat kita. Kita jangan mau mengambil jalan pintas. Banyak orang mengambil jalan pintas, tapi apa yang terjadi? Binasa. Tuhan membawa mereka berputar-putar. Mungkin ada yang protes, bayangkan sudah maju mundur lagi, lari lagi ke sana. Pokoknya suka-suka tiap awan tiap inilah mau membawa kemana mereka. Tapi sementara mereka turuti, sementara mereka ikuti sampai mereka ke tanah Kanaan. Tapi orang-orang tidak menuruti itu, ada yang berontak. Oh, engkau saja yang bisa memimpin. Dia panggillah Musa, dia panggil Harun dan Musa. Buatkan kami Allah yang lain. Allah ini kurang kerjaan. Buatkan kami patung yang lain supaya kami bisa sembah patung itu. Harun dan Musa marah, lalu dibikinlah patung. Apa yang terjadi? Mereka semua mati. Hampir 3.000 orang dibinasakan oleh Tuhan. Ada lagi sekumpulan orang-orang yang berontak, maka bumi terbelah dua, ditelan orang itu hidup-hidup. Kenapa? Tidak taat tuntunan Tuhan. Tapi sementara mereka taat kepada tuntunan Tuhan, pelan-pelan tapi pasti, saudara, 40 tahun bukanlah waktu yang mudah. Tapi lihat, Alkitab berkata baju mereka tidak robek. Alkitab berkata sepatu mereka tidak robek. Bukankah hal yang mujizat terjadi? Mereka tidak bertanam
bertanam cocok, mereka tidak bekerja, tetapi dipelihara Tuhan 40 tahun lamanya, tidak pernah kekurangan. Butuh makan dikasih makan, butuh air dikasih air, butuh daging dikasih daging. Sementara mereka ada dalam jalan Tuhan, ada dalam tuntunan Tuhan, pasti berhasil. Saya percaya kita semua, mari saudara, kita berjalan dengan caranya Tuhan menuntun hidup kita. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita semuakan satu pujian. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikianlah hidupku di tanganmu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Oh, shikarabakakamaya shemya roho kudus. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Ukur apa kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan, oh jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah, katakan ku mau, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam senang jalanku, memuliakan bagaikan bencana, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah
setia selama kita datang kepadanya. Tuhan tidak mengingat masa-masa lalu kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan dan kita mau dituntun, diarahkan oleh Tuhan, percayalah, Tuhan mengasihi setiap kita. Dia tidak mau kita ada dalam belenggu dosa. Dia tidak mau kita dalam perbudakan. Tuhan mau kita menjadi umat kepunyaannya yang siap dibawa menggenapi rancangan-rancangan Tuhan. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Saudara tinggal berkata, ini aku Tuhan. Mungkin engkau pernah gagal, mungkin engkau pernah jatuh, mungkin engkau pernah hancur dalam hidupmu. Tetapi Tuhan penuh kasih. Tuhan menerima engkau apa adanya. Karenanya datang kepada Tuhan siang hari ini. Angkat tanganmu dan katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku Mari Bapak Ibu, siapakah engkau? Engkau datang kepada Tuhan. Biar Tuhan berurusan secara pribadi. Biar Tuhan menyembuhkanmu. Biar Tuhan memulihkan hidupmu. Biar Tuhan Yesus membawa engkau dalam rancangannya. Kasih-Nya sempurna, kasih-Nya ajaib. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami siang hari ini. Setiap umat-Mu yang datang kepadamu, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tuntunan Tuhan. Biarlah dengan cara Tuhan yang ajaib membawa kami menggenapi perjanjian Tuhan dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami bukan saja mendengar untuk melupakan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan kepada pintu jemaat. Biar setiap kita
jadikan firman ini menjadi rema dalam hidup kita. Kita mau bawa korban syukur kita yang kedua, nanti persembahannya dibawa ke depan. Sampai persembahan dijalankan, kita angkat pujian, aku diberkati. Sebelumnya saya lihat ada satu jiwa baru datang. Untuk yang baru datang, saya undang untuk berdiri. Nanti jemaat Tuhan kita boleh salam sambil kita angkat satu pujian. Katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus Kristus Juru Selamatku yang mengejek. Bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kita semua Tuhan. Aku bangga punya Bapa, aku bangga punya Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada siang ini Tuhan, anak-anak-Mu berduyun-duyun beribadah untuk memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu atas tuntunan-Mu di dalam jemaat-jemaat pada siang ini Bapa. Kami merasa bersyukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami membawa doa Tuhan, sucikan dan mudahkan dari hati, lidah, mulut kami Tuhan, supaya doa-doa kami, doa syafaat kami Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu, menyenangkan di hati Tuhan. Pimpin kami, urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang ini kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan untuk kedatangan kami, karena kami haus dan lapar Tuhan. Kami haus dan lapar Tuhan. Bukannya haus makanan jasmani, tapi kami haus kelaparan secara rohani ya Tuhan, yaitu firman Tuhan untuk menjadi kehidupan kami, menuntun kehidupan kami sehari demi hari sampai saat ini Bapa. Kami merasa bersyukur atas kasih dan kemurahan Bapa. Kami selalu selalu mendengar dan selalu merasakan kebaikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada siang ini Tuhan kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang Kau pakai, yang Kau urapi untuk melayani pada siang ini Tuhan. Terutama Tuhan pemain musik, singer, MC maupun firman Tuhan. Makin Kau pakai, makin urapi Tuhan. Demikian kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang ini Bapa. Bapa betapa baiknya Tuhan. Firman pada siang ini yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, itu untuk kami Tuhan lebih mengerti kehendak-Mu Bapa. Apa yang Kau mau di dalam kami semua Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini Bapa. Biar firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Tuhan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Ini yang kami inginin, yang kami rindukan di hadapan-Mu Bapa. Demikian kami Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, makin Ku urapi, makin Ku pakai lebih luar biasa lagi Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan yang pemain musik, untuk honam, makin Kau pakai, makin Ku urapi. Berkati anak dan istrinya, Kau pakai dan berkati Tuhan. Demikian ya Tuhan, berkati anak ini Tuhan, makin semangat dan makin bergairah untuk pelayanan Tuhan. Demikian kami Tuhan berdoa Tuhan yang sudah membawa pujian MC Tuhan, makin Kau pakai, makin Kau urapi lebih luar biasa lagi Bapa. Ini yang kami rindukan di hadapan-Mu Bapa. Demikian kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat manusia yang hadir pada siang ini Tuhan. Kami percaya akan Tuhan lewat ibadahnya pada siang ini makin lebih baik, lebih mengerti apa yang difirmankan firman Tuhan yang kami dengar dan bisa kami melakukan. Kami ingin belajar melakukan apa yang diberitakan lewat firman Tuhan pada siang ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian berdoa Tuhan, khususnya Tuhan untuk saudara-saudaraku Tuhan yang tidak hadir ibadah pada siang ini Tuhan. Kami memohon di hadapan-Mu Tuhan, bila Tuhan yang tidak datang hari ini Ibu Pardede dan Opung Siombing Tuhan, kami tidak tahu Tuhan. Namun kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bila mereka kekurangan cukupkan, mereka sakit beri kesembuhan. Kami percaya bila Yesus menyembuhkan Ibu Siombing maupun Ibu Pardede Tuhan. Ini Tuhan permohonan doa kami dengan kerendahan hati kami Bapa. Kemudian kami juga berdoa Tuhan,
tahun. Namun kami percaya Tuhan, lebih maju di tahun 2026 ini Tuhan. Tambah jiwa-jiwa baru, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup Bapa. Demikian kami berdoa Tuhan, demikian kami berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja kami Tuhan. Berkati gereja lingkungan gereja kami ini Tuhan, dari depan, belakang, kanan, kiri sampai Tuhan. Siapapun Tuhan, lebih-lebih Tuhan, saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus, yang masih saudara diri kami berdoa di dalam nama Yesus. Satukan kami yang sudah percaya akan Tuhan sama saudara-saudara kanan kiri kami yang belum punya keselamatan dan belum menerima Tuhan Yesus. Kami berdoa di tumpah tangan di dalam nama Yesus untuk saudara-saudara lingkungan tetangga kami. Oh Tuhan, berikan Tuhan kemenangan supaya mereka tidak mengalami hidup kebinasaan, namun mengalami hidup kekekalan Tuhan. Ini yang kami mohon di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan untuk kota besar, kota kecil, maupun di pedesaan maupun di sekeliling kota kami ini, maupun di Aceh maupun di tempat-tempat yang lain di tempat ini, di daerah-daerah di lembah-lembah sana Tuhan. Makin Kau pakai, makin Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, bangsa negara kami Tuhan, yang saat ini Tuhan dipimpin oleh sebagai presiden ya Bapak Presiden maupun Wakil Presiden dan Kabinet Pembangunan, para Menteri DPR, MPR, Wali Kota, Camat, RT, RW. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan, supaya Tuhan lewat jemaat-jemaat yang pelayanan, yang ibadah hari ini makin dipakai juga bagi Tuhan, makin diurapi dengan Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami amaskan di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Diri di bangkang pujian kami memuji kebesaran ajaib. Demikian seluruh sedang jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, mereka telah melakukan dan setia akan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberi kepastian kepada kami bahwa jerih payah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan berkati, Tuhan pelihara semua jemaat-Mu dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka semua. Dan kami bersyukur Tuhan masih beri kesehatan untuk kami beraktivitas. Dan besok pada Tuhan kami akan
kekurangan sesuatu apapun. Justru kami naik dan bukan turun, berhasil dan bukan gagal, semakin diberkati berlimpah-limpah dalam anugerah kasih setia Tuhan. Sebelum kami pulang, kami menadahkan tangan kami di hadapan Tuhan. Kami akan menerima berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu, angkatlah kedua tanganmu sebagai bukti penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Ya Tuhan, curahkan berkat atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai dan sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, anugerah persekutuan dan damai sejahtera yang sempurna oleh kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus